Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan email tutorial. Oke, pada kesempatan ini ya, saya akan membahas materi tentang cara menentukan fungsi naik dan fungsi turun, khususnya menentukan interval kapan itu fungsi naik dan kapan fungsi itu turun. Nah, ini adalah untuk penerapan dari turunan fungsi aljabar. Oke, gimana cara penyelesaiannya? Untuk itu simak videonya sampai selesai. Nah, perhatikan di sini ada soal ini ya. Kita bahas satu soal ini. Diketahui fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 6x kuadrat plus 9x plus 2. Tentukan interval x pada saat fungsi itu naik dan fungsi itu turun. Oke, jadi kita nanti menentukan interval di mana fungsi itu naik dan di mana fungsi itu turun. Oke, kita lihat dasarnya dulu. Kalau ada suatu fungsi y sama dengan fx ya, gitu ya, fungsi secara umum, maka kalau ini kapan dia naik, oke ya, kapan dia naik, itu pada saat apa? F turunannya itu lebih besar 0. Kapan dia turun? Pada saat kapan dia turun itu pada saat F aksen X kurang dari 0. Oke, ini syaratnya. Jadi kalau kita akan menentukan nilai atau interval kapan dia naik, kapan dia turun, berarti kita harus menentukan turunannya terlebih dahulu. Oke, sekarang coba kita kerjakan. Di sini diketahui fx itu kan sama dengan x pangkat 3 dikurangi 6x kuadrat ditambah 9x plus 2 ya. Nah, jadi kalau ini kita turunkan f aksen x, itu kan kita punya rumus dasar ini ya. Y sama dengan misalkan kita punya ax pangkat n gini ya. Maka turunannya y aksen itu n nya kita turunkan, n ini ax pangkatnya dikurangi 1. Oke ya. Nah, ini menentukan apa? Turunan dari suatu fungsi aljabar. Oke, jadi kalau di sini ada x pangkat 3 ya, berarti kan ini 3-nya kita turunkan. Kemudian x ini pangkatnya dikurangi 1. Kemudian di sini 6 bisa kita tulis dulu ya, 6. Oke. Kemudian tinggal x2, berarti kan 2-nya kita turunkan. X ini 2 dikurangi 1 ditambah, nah kalau y sama dengan cx ya, misalnya gini, y sama dengan cx, berarti y aksen itu sama dengan c. Oke ya. Nah, jadi kalau ini 9x, maka ini 9. Nah, untuk 2-nya ini kalau kita turunkan hasilnya adalah 0. Nah, jadi bisa ditulis ini 3x kuadrat gitu ya, dikurangi 12x pangkat 1, nggak usah ditulis, nggak apa-apa, ini plus 9. Nah, ini adalah f aksen x. Oke ya, paham sampai sini ya. Nah, sekarang kita akan menentukan apa? Titik-titik stasioner dulu dari fungsi f aksen x ini. Oke, kita cari titik stasioner dulu ya. Titik stasioner. Berarti kita akan menentukan kapan dia memiliki turunan itu bernilai 0. Oke ya. Berarti f aksen x itu sama dengan 0 ya. Oke, jadi di sini kita tulis f aksen x sama dengan 0, berarti turunannya ini ya, 3x. Oke, saya tulis ulang lagi, f aksen x sama dengan 0, berarti 3x kuadrat dikurangi 12x ditambah 9 sama dengan 0. Atau ini kita bagi 3 semua, jadi x kuadrat dikurangi 4x plus 3 sama dengan 0 ya. Nah, ini kan merupakan bentuk apa? Persamaan kuadrat. Berarti kalau kita mencari nilai x-nya, ini kita faktorkan saja. Coba kita cari pasangan bilangan ya. Pasangan bilangan kalau dikalikan itu 3. Oke. Kalau dikalikan 3, tapi kalau dijumlah itu yang tengah, berarti minus 4. Berarti bisa saja berapa? Dikalikan 3 itu kan 1 dengan 3. Atau min 1 dengan min 3. Yang dijumlah hasilnya minus 4, yaitu yang ini ya, min 1 dan minus 3. Jadi bisa ditulis ini min 1, ini minus 3. Nah, berarti di sini penyelesaiannya x min 1 sama dengan 0. Di sini x minus 3 sama dengan 0. Jadi di sini x sama dengan 1, di sini x sama dengan 3.
Oke ya, paham ya? Nah, setelah ini kita menemukan nilai X ini, berarti coba ini kita buat garis bilangan dulu ya, untuk menentukan apa? Interval naik dan interval turunnya. Berarti ini kita kasih 1, ini kita kasih 3. Oke ya? Karena yang di sebelah kanan itu pasti nilainya lebih besar kalau pada garis bilangan seperti itu ya. Nah, sekarang coba kita akan menentukan nilai-nilai di mana dia fungsi naik dan fungsi turun. Kalau pas titik ini dia bernilai stasioner ya. Oke, sekarang kalau kita cek, kalau kita masukkan f aksen 0 gitu ya. Oke, f aksen 0. Berarti kan f aksen yang tadi kan apa? Ini kan, oke. 3 kali 0 kuadrat dikurangi 12 kali 0 plus 9. Kan hasilnya adalah 9 ya. Itu lebih besar 0 ya. Nah, berarti pada saat 0 itu bernilai positif. 0 kan di sebelah sini ya. Oke, berarti tandanya positif. Kalau f aksen misalkan di sini ada 2 ya. Oke, kalau kita cek 2. Berarti 3 dikali 2 kuadrat dikurangi 12 dikali 2 ditambah 9. Ini kalau kita hitung hasilnya adalah ini 3 dikali 2 kuadrat, berarti kan 3 kali 4 12. 12 dikurangi 24, ini kan berarti minus 12 ditambah 9, berarti minus 3 ya, hasilnya adalah kurang dari 0 atau negatif. Oke, nah dengan cara kalau ini kita masukkan nilai 4 ya, kalau kita masukkan nilai 4 berarti hasilnya berapa? Ya, kalau kita masukkan nilai 4 berarti kita masukkan ke sini ya, berarti minus kalau kita masukkan 4 berarti positif ya. 3 dikurangi, maaf 3 dikali 1 berarti 4. 3 ya. Oke. Berarti di sini hasilnya adalah positif. Nah, sebetulnya di sini nilai positif, negatif, positif ini merupakan f aksen X ya. Nah, di sini berarti kalau kita cermati di sini ya, tanda plus min ini ya. Kalau plus berarti kan artinya kan f aksen X itu lebih besar 0. Kalau di sini f aksen X itu kurang dari 0. Nah, kalau di sini f aksen X itu lebih besar 0. Artinya di sini itu grafiknya merupakan fungsi naik, di sini merupakan fungsi turun, dan di sini fungsi naik. Oke ya. Nah, jadi kesimpulan apa? Fungsi naik itu pada interval berapa? X kurang dari 1 atau X lebih dari 3. Oke ya. Kapan dia turun? Oke. Itu pada saat bernilai negatif atau kurang dari 0, yaitu apa? Antara 1 sampai 3. Oke ya, jadi untuk menentukan nilai fungsi naik dan fungsi turun, kita cukup menentukan apa? Turunannya ya. Sedangkan kita nilainya itu tinggal kita cek aja pada interval ini. Oke, dimana dia lebih besar 0 untuk turunannya dan kurang dari 0. Nah, kalau kurang dari 0 berarti itu merupakan fungsi turun. Oke ya, gitu sudah paham ya dengan contoh ini ya. Ya, demikianlah tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.